warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wahai mahasiswa sekalian, rahimakumullah. Pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada akhirnya acara orientasi studi dan pengenalan alma mater ini bisa kita laksanakan meskipun dalam keterbatasan. Tapi memang begitu seharusnya. Sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan secara sempurna karena kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, memang tidak boleh kemudian kita berhenti untuk tidak melakukannya. Harus tetap kita lakukan sekalipun dengan keterbatasan dan kita dituntut untuk menyiasati keterbatasan itu. Sore ini sesi pertemuan dengan rektor dan wakil rektor hanya diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi program intensif dan plus, tapi ini akan direkam, kemudian rekamannya nanti juga akan bisa disaksikan oleh para mahasiswa dan mahasiswi program reguler. Itu pertama. Jadi kita harus bersyukur betul bahwa pandemi ini ya tidak menghalangi kita sepenuhnya untuk terus menjalankan tugas-tugas dan aktivitas pendidikan di kampus kita ini. Kemudian yang kedua, saya atas nama rektor mengucapkan selamat datang kepada antum semua. Ahlan wa sahlan, marhaban fi Jami'atil Amin Al-Islamiyah. Selamat datang di kampus India. Mudah-mudahan antum terasa. Apapun alasan antum masuk ke sini, saya tidak tahu. Masing-masing alasannya saya nggak tahu. Mungkin memang ada yang menjadi pilihan utamanya di India. Mungkin juga ada yang karena tidak punya pilihan lain. Mungkin juga karena India dianggap sebagai perguruan tinggi yang murah dan tidak membebani secara biaya misalnya. Tapi apapun alasan antum, oke lah, itu alasan di awal boleh seperti itu. Tapi nanti beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan, kita harapkan bahwa antum akan merasa India ini adalah pilihan yang layak untuk dipertahankan. Selamat datang sekali lagi, selamat menempuh jalan bersama-sama untuk menggapai kesuksesan di India. Nah, sore ini kita akan beri kesempatan kepada nanti setelah saya kepada para wakil rektor untuk menyampaikan atau mengenalkan kampus India ini dalam perspektif masing-masing bidangnya. Jadi nanti Dr. Muslim akan menyampaikan bagaimana kegiatan akademik diatur dan dilaksanakan di kampus kita. Yang tadi sebagai wadah kedua bidang keuangan nanti akan menjelaskan tentang semua atau hal-hal yang pokok menyangkut tentang keuangan, sarana dan sebagainya. Nanti yang terakhir, yang itu akan menjelaskan tentang bagaimana kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, terutama yang berada di luar wilayah akademik. Nanti beliau akan jelaskan itu. Nah, saya bertugas untuk menerangkan tentang mengenalkan kepada antum tentang Al-Amin secara keseluruhan, kemudian India kita ini secara khusus. Tentu saja sesinya akan sangat terbatas. Hal-hal lain nanti bisa kita kembangkan dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang, atau nanti bisa antum baca sendiri di literatur tertulis tentang sejarah, tentang apapun yang menyangkut India. Jadi mungkin masing-masing dari kita ini, dari unsur pimpinan. Jadi di India itu ada yang disebut dengan unsur pimpinan. Itu meliputi rektor, kemudian wakil rektor dan dekan. Jadi semua itu adalah unsur pimpinan.
pimpinan di dia. Nanti kita mungkin masing-masing sesi, masing-masing rektor dan wakil rektor ini kita akan batasi 10 menit lah, 10 menit sampai 15 menit. Boleh ditambah sampai 15 menit, maksimal 15 menit saja. Nah, begini, kita sekarang bicara tentang alamin terlebih dahulu. Saya kira tidak asing ya, terutama bagi yang mahasiswa dan mahasiswi program plus, mungkin tidak asing bahwa Al-Amin ini didirikan pada tahun 1952 oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Jauhar Khatib 52. Jadi kalau sekarang itu sudah 52, sekarang 68 ya, 68 tahun usia Pondok Pesantren Al-Amin Pren 2. Tapi yang mungkin perlu saya ingatkan, nanti kalau detail sejarahnya itu bisa baca, ada banyak referensi itu bisa untuk baca tentang bagaimana itu pendirian itu berlangsung, bagaimana kemudian perkembangannya dari masa ke masa dan seterusnya. Tapi mungkin yang perlu antum ketahui begini, nama Al-Amin itu sebetulnya muncul belakangan. Jadi tidak sejak tahun 1952 itu nama Al-Amin itu muncul. Al-Amin itu, nama Al-Amin itu baru muncul pada awal tahun 1980-an. Kira-kira tahun diresmikannya tahun 1983. Nah, yang perlu juga untuk sadari bahwa nama Al-Amin itu mengandung banyak alasan kenapa nama itu yang kita pilih sebagai nama pondok kita. Pertama tentu saja adalah, kalau kata para almarhumin, tujuan pertama itu adalah tasmiyatan wa tansiqan, memberi nama dan mengkoordinir lembaga-lembaga yang ada itu. Kan aneh kalau misalnya lembaga-lembaga di Al-Amin tapi nama-namanya berbeda-beda. Nanti TMI-nya TMI Al-Amin, Al-Hidayah Al-Furqan misalnya, kemudian tahfidnya Al-Hidayah kan. Nah itu tujuan pertama. Kita ingin semua lembaga di Al-Amin punya satu nama sehingga itu terkoordinasi dengan baik. Kemudian yang kedua, para almarhum bilang tujuan kedua itu adalah tafaulan wa du'aan. Kita ingin agar nama-nama itu kan diambil dari nama Rasulullah, dan artinya adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa mengemban amanah dengan baik. Kita berharap Al-Amin ini dengan mengambil nama itu, semua penghuninya, semua proses yang dijalankan di dalamnya mencerminkan nilai-nilai amanah itu. Ya, kiai-kiainya adalah Al-Amin, bisa dipercaya, guru-gurunya juga demikian, santri-santrinya juga demikian, mahasiswa-mahasiswinya juga demikian. Kemudian yang ketiga, ini juga kita perlu tahu dari sisi sejarah, kita menyebutnya dalam bahasa dengan istilah tabarrukan wa takrikhan. Jadi kita tabarruk sekaligus mengabadikan secara historis nama Al-Amin itu. Karena Kiai Jauhari itu, pendiri Pondok Pesantren Al-Amin Pren 2 itu nama kecil beliau adalah Amin. Nama kecil beliau itu adalah Amin. Sehingga atas dasar itu kemudian itu yang menjadi salah satu sebab kenapa kita memilih nama Al-Amin. Nah karena itu dia juga menyandang nama Al-Amin itu Institut Dirosat Islamiyah Al-Amin. Itu pertama. Jadi nanti tahu dengan persis bagaimana latar belakang kita memilih nama Al-Amin itu sebagai nama pondok kita, sekaligus nama yang disandang oleh institut kita ini. Kemudian berikutnya saya ingin menjelaskan bagaimana posisi dia di Al-Amin. IDEA itu jelas adalah lembaga tinggi satu-satunya di Al-Amin sampai sekarang. Lembaga tinggi satu-satunya di Al-Amin. Dan Al-Amin itu punya 4 sentra pendidikan. Kita sebut dengan sentra pendidikan. Ada yang disebut dengan Al-Amin 1. Al-Amin 1 itu lokasinya terpisah jadi 2. Yang putra di Pondok Tegal sana itu di Pren 2, kemudian yang putri di Putri 1 di sebelah barat sungai. Kemudian Al-Amin 2. Al-Amin 2 itu meliputi TMI, Putra Putri, kemudian Tahfidz, Ma'had Tahfidzul Quran Putra Putri. Kemudian Al-Amin 3. Al-Amin 3 itu yang ada di Kepeti.
yang kita sebut dengan Ma'had Al-Amin As-Salafi. Nah, kita ini, IDIA ini menjadi satu sentra pendidikan di Al-Amin yang disebut dengan Al-Amin 4. Jadi Anda bisa menyebut tempat kita ini atau sentra pendidikan yang sekarang kita tempati ini dengan nama IDIA kampusnya, tetapi dia juga sebagai sentra pendidikan dia disebut dengan Al-Amin 4. Jadi Al-Amin 4 di mana ini? Iya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, IDIA itu sebetulnya juga melambangkan atau merepresentasikan cita-cita para almarhumin dan kita semua untuk mengembangkan pendidikan tinggi di tingkat pesantren. Dasar pemikirannya, kita merasa bahwa tantangan zaman semakin berat dari masa ke masa, sehingga pesantren seharusnya tidak hanya menggarap pendidikan tingkat menengah saja, tapi juga harus terus naik levelnya untuk juga menggarap pendidikan tingkat tinggi. Makanya IDIA itu, pemikiran para almarhumin itu sebetulnya sudah luar biasa pada masanya. Anda belum tahu nggak IDIA itu berdiri tahun berapa? 80-an itu kalau sebetulnya memang ya itu dirintis sejak tahun 1980-an awal, tetapi kemudian peresmiannya itu pada tahun 1983. Dan Anda ingat itu bahwa nama pertama yang dipilih oleh para almarhumin untuk menyebut lembaga tinggi kita ini itu disebut dengan Pesantren Tinggi Al-Amin, PTA. Pesantren Tinggi Al-Amin. Jadi dari situ saja kita sudah bisa bayangkan bahwa almarhumin itu membayangkan perguruan tinggi itu akan menjadi pesantren tinggi, tetap setia kepada nilai-nilai pesantren. Baru kemudian pada tahun 85 itu berubah menjadi STIDA, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Amin. Jadi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Dakwah ini ya patut berbangga bahwa mereka menempati fakultas yang paling tua di dia, 85. Baru kemudian tahun-tahun berikutnya berubah menjadi STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amin, kemudian berubah menjadi IDIA pada tahun 2002. Jadi itu latar belakangnya. Karena itu sampai sekarang kita selalu mencanangkan bahwa IDIA kita ini harus menjadi perguruan tinggi yang berbasis pesantren. Harus nilai-nilai dasarnya tetap pesantren. Berikutnya, kita kemudian karena itu mencanangkan visi misi tersendiri. Di IDIA itu kita punya visi, kita punya misi. Dan visi misi kita itu selalu berhubungan dengan nilai-nilai pesantren. Misalnya visi yang kita buat sejak tahun 2016 ya, tahun 2016 itu visi terbaru IDIA yang kita tetap pertahankan sampai sekarang. Itu kita berharap bahwa IDIA ini akan menjadi perguruan tinggi Islam terkemuka dalam bidang pendidikan dan pembentukan karakter unggul, berdasarkan atau berbasiskan kepada 3 hal: iman sempurna, ilmu luas, amal sejati. Ini warisan almarhumin. 3 hal ini warisan almarhumin. Iman sempurna, jadi iman sempurna itu memang tidak ada batasnya. Tetapi iman yang sempurna itu kalau kita lihat di hadis-hadis Rasulullah, itu berarti iman yang tidak sekedar keyakinan di dalam hati kemudian diwujudkan dalam tindakan lahiriah yang ala kadarnya. Misalnya kalau antum baca hadis-hadis yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, atau man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dan seterusnya, wa yukrim dhaifahu, misalnya menghormati tamu, menghormati tetangga. Itu representasi dari bagaimana Rasulullah menggambarkan iman yang terus-menerus harus kita sempurnakan. Kemudian ilmu yang luas dan amal yang sejati. Jadi kita punya trilogi itu, iman, ilmu, dan amal. Dan kita tetapkan di visi itu bahwa pada tahun 2025
sekarang sudah 2020, berarti 5 tahun lagi kita harus sudah mencapai status itu, perguruan tinggi Islam terkemuka dalam 2 hal tadi, dengan dilandasi oleh 3 pilar tadi itu. Nah, para mahasiswa dan mahasiswi baru sekalian, saya kira waktu saya sudah habis, kita waktunya berganti kepada warid-warid ini. Tetapi secara umum saya berharap bahwa antum semua ini terlibat secara aktif dalam proses membangun tadi itu, membangun ideal secara keseluruhan, sekaligus membangun diri sendiri untuk mencapai target-target yang kita canangkan tadi itu, menjadi pribadi yang unggul, punya karakter yang unggul, sekaligus terdidik dalam kondisi akademis yang baik. Nah, karena itu tentu saja nanti akan disampaikan mungkin oleh Warik 1 tentang bagaimana cara antum menjalankan tugas-tugas akademik, proses-proses dan kegiatan akademik di kampus kita. Kemudian nanti juga akan disampaikan oleh Warik 2 tentang bagaimana antum menjalankan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan keuangan dan sarana di dia. Kemudian nanti Warik 3 akan menunjukkan kepada antum bagaimana seharusnya antum menjalankan tugas-tugas kemahasiswaan, terutama yang bersifat non-akademis di kampus kita ini. Sehingga dengan menyimak penjelasan-penjelasan dari masing-masing wakil rektor ini, kita punya gambaran besar yang bersifat umum tapi sekaligus menyeluruh tentang apa yang harus antum lakukan di dia. Nanti akan dipertajam lagi dengan pertemuan dengan para dekan dan para kapolri. Itu spesifik sudah itu. Antum masuk fakultas apa, jurusan apa yang harus antum lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada dalam fakultas dan prodi tersebut. Lebih spesifik lagi. Saya kira itu. Waktu berikutnya saya berikan kepada Warik 1 Dr. Haji Musli Wahid untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.